Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Serantau, kembali lagi kita di podcast Warga Serantau. Penasaran banget sama narasumber kita kali ini, narasumber yang akan membangun edukasi baru dan wawasan baru, dan kalian buat pencinta buku, yuk dengerin podcast ini sampai habis. Siapakah narasumber Mega pada kali ini? Halo Kak Vina, kita udah ngatur waktu buat ketemu. Akhirnya pada hari ini aku dapat kesempatan buat ngobrol lebih lanjut nih sama Kak Vina. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Mm-mm. Kak Vina, aku mau langsung aja nih tanya. Pasti warga Serantau juga udah penasaran. Sebenarnya Kak, penting gak sih Kak di era digital sekarang yang Mm-mm. semuanya itu serba mudah? Kita kemana aja sedetik dua detik ngechat apapun itu Mm-mm. bisa ada koneksi semuanya kebaca. Tapi perlu nggak sih Kak dengan adanya edukasi digital sekarang kita tuh tetap harus membaca? Justru ya menurut aku sendiri nih, di tengah derasnya arus informasi seperti saat ini, membaca menjadi sangat penting. Karena kan kita hidup di zaman yang ketika semua informasi itu dengan sepersekian detik bisa kita terima begitu saja, tapi justru kita jadi nggak punya ruang nih buat berhenti dan mengenali diri sendiri gitu, karena terlalu banyak memproses berita-berita yang kita peroleh dengan cepat itu gitu. Kemudian dengan membaca justru kita jadi punya ruang nih buat berhenti, berpikir, mempertanyakan dan melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas gitu. Makanya menurut aku sih di era digital justru membaca merupakan salah satu cara agar manusia bisa tetap berpikir dan merasa. Berarti dengan adanya kita ruang tadi itu Kak, Mm-mm. Kakak kan akhirnya membentuk satu perkumpulan ya Kak, Komunitas. komunitas ya. Mm-mm. Akhirnya kan dengan adanya ruang tersebut, Kakak jadinya berpikir untuk bikin komunitas dengan nama tadi adalah ruang Titik titik nol. nol. Dari ruang titik nol tersebut nih Kak, menurut Kak Vina, kan ada pastinya keresahan-keresahan yang Mm-mm. timbul sampai akhirnya Kakak pengen membangun deh sesuatu yang baru. Ini Mm. di Batam aja atau gimana Kak? Di Batam aja. Itu Mm-mm. keresahannya terjadi kenapa? Jadi sebenarnya ruang titik nol ini lahir dari keresahan yang sangat personal ya. Aku melihat banyak orang, termasuk aku, terus bergerak mengejar hal-hal gitu, tapi nggak punya ruang untuk berhenti dan mendengarkan diri sendiri. Sementara itu, aku juga melihat orang-orang ini menganggap bahwa membaca ini adalah suatu kegiatan yang eksklusif gitu, dan hanya orang-orang tertentu yang melakukan kegiatan ini. Padahal dengan membaca kita juga bisa menjadi tempat untuk mengenal diri dan memahami kehidupan. Maka dari itulah ruang titik nol ini terbentuk untuk sebagai ruang yang terbuka dan hangat, di mana siapapun bisa datang tanpa harus menjadi siapa-siapa gitu. Di ruang titik nol ini kami membaca buku, berdiskusi, berefleksi, lalu saling memberikan pengalaman dari sudut pandang kehidupan masing-masing dan sama-sama bertumbuh gitu. Dengan kata bertumbuh tadi Kak, Mm-mm. pasti kan banyak nih generasi muda yang sebenarnya lebih mudah tuh mengaplikasikan semua hal itu melalui gadget. Oke. Kakak tahu sendiri lah Iya, ya, iya. kayaknya zaman sekarang nggak ada orang yang nggak punya gadget kan. Mm-mm. Nah dengan hal tersebut, menurut kakak sendiri, dengan kakak yang sudah punya minat untuk membuka komunitas buat orang-orang bisa suka baca juga gitu, ada nggak sih kak hal-hal yang menurut kakak tuh jadi tantangan terbesar untuk kakak bisa menimbulkan minat dan bakat membaca untuk generasi muda sekarang? Tantangan terbesar ya. Iya. Oke, menurut aku sendiri ya, generasi sekarang ini justru tantangan terbesarnya bukan karena mereka nggak minat membaca gitu. Kalau aku lihat sih, generasi sekarang justru mereka suka mencoba hal-hal yang baru. Hanya saja sekarang ini perhatian kita mungkin banyak terbagi-bagi, tersedot ke yaitu era digital seperti konten pendek, video, notifikasi yang memang dirancang untuk menarik fokus kita gitu. Sehingga kegiatan membaca yang membutuhkan konsentrasi dan fokus yang lebih panjang dianggap lebih sulit karena kita terbiasa melihat yang cepat-cepat itu tadi yang berada di era digital sekarang.
Oke, jadi tantangannya di era digital ini bukan hanya menumbuhkan minat baca, tetapi lebih ke memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan dan bermakna gitu. Dengan adanya komunitas Ruang Titik Nol untuk Batam ya berarti Kak ya, Mm-mm. daerah Batam. Udah berjalan berapa lama Kak? Sebenarnya ini baru banget ya, itu baru dari bulan Maret. Bulan Maret itu diskusi pertama kita, sekarang masuk di diskusi keempat buku yang akan didiskusikan. Ini kan berarti sudah berjalan sekitar 4 bulan ya Kak ya. Mm-mm. Dari background yang Kakak sampaikan tadi juga, kenapa Kakak pengen menumbuhkan ruang titik nol ini. Menurut Kakak, gimana nih caranya yang menarik orang buat masuk ke komunitas membaca ini yang sesuai dengan relevan yang ada di zaman sekarang? Jadi sebenarnya kalau menurutku pribadi dari sudut pandang aku ya, aku ini kan sedang tidak jualan gitu loh, ini kan komunitas gitu ya. Jadi aku percaya siapapun yang merasa butuh itu pasti akan datang gitu. Jadi kayak eh yang ingin aku bangun di komunitas ini adalah orang-orang yang punya kesadaran gitu loh, kesadaran bahwa aku membutuhkan ruang titik nol ini sebagai tempat untuk berdiskusi, untuk menumbuhkan apa namanya pengalaman baru karena bertemu dan bertukar pikiran, berefleksi. Jadi aku kayak lebih ke nggak sering-sering banget ini ayo ayo ikut komunitasku gitu enggak. Jadi aku kayak lebih aku percaya algoritma kalau misalnya kita kan posting ya di Instagram itu pasti algoritmanya kita kan akan masuk nih kalau misalnya kita pernah nge-like soal buku atau soal diskusi itu pasti akan masuk kan. Nah, aku percaya orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang benar-benar mau bergabung dan mereka hadir di situ karena memang mau bertumbuh gitu. Baik. Bagi masyarakat yang ingin menumbuhkan minat baca, tapi nggak punya waktu ataupun alasan yang Hmm. lain lah ya Mm, Kak mm, ya. mm. Menurut Kakak hal sederhana apa yang bisa dijadikan jawaban untuk alasan itu? Oke, aku sendiri ya menargetkan sesuatu hal yang nggak usah terlalu besar gitu. Kita bisa mulai membaca dari 5 sampai 10 menit sehari. Lalu pilihlah buku yang memang benar-benar bikin kita tuh tertarik gitu. Jangan bukan membaca tapi karena diwajibkan oleh orang lain gitu. Jadi pilih buku yang memang benar-benar membuat kita ingin membaca. Lalu jangan fokuskan ke banyaknya halaman atau buku yang mau diselesaikan gitu loh. Karena kan nanti kita kayak merasa beban gitu, bukan suatu kesenangan jatuhnya. Tapi jadikan membaca itu sebagai teman perjalanan. Aku percaya bahwa membaca itu nggak harus menjadikan kita sesuatu juga gitu. Jadi kan ada orang yang pikir, oh aku kalau udah baca aku harus pintar tuh. Padahal cukup saja dengan jadikanlah membaca itu teman seperjalanan kita ketika melewati hari yang sudah lelah. Yang simpel-simpel aja gitu jadinya. Jadi nggak perlu menjadikan membaca itu sebuah beban dan target yang harus dikejar. Kalau menurut Kak Vina nih, dari buku yang udah Kak Vina baca, di tahun ini kira-kira top 3 buku terbaik menurut Kak Vina yang warga serantau wajib buat baca. Oke, jadi kebetulan di tahun ini aku membaca kembali buku-buku yang sudah pernah aku baca beberapa tahun silam. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu sudah pernah aku baca, tapi hatiku tergerak gitu untuk membaca lagi karena ingin membahas bersama komunitas. Ternyata setelah aku baca ulang dari 5 tahun yang sekarang itu memberikan insight baru yang begitu banyak. Dari aku yang dulu 5 tahun yang lalu dengan buku yang aku baca sekarang, itu ternyata banyak perubahan pola pikiran dari buku yang aku baca. Nah itu ada 3 buku ya yang menurut aku nih lumayan memberikan banyak insight baru di aku yang sekarang. Itu adalah buku Laut Bercerita karyanya Leila S. Chudori. Lalu ada Cantik Itu Luka karyanya Eka Kurniawan. Dan yang terakhir, ini buku baru yang aku baca ya. Itu adalah Heidi judulnya. Gitu. Itu buku saduran dari luar yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau kita menumbuhkan minat baca nih Kak, Mm-mm. kan ada orang yang sebenarnya itu pengen banget baca. Tapi contoh nih kayak aku ya, Mm-mm. aku nih ada beberapa baca buku, tapi aku tuh mau ngebaca tuh yang pas tiba eh, relate di aku aja gitu. Jadi kalau misalnya aku mau beli buku misalnya ke Gramet atau gimana gitu, aku akan milih buku yang kayak aduh saat ini aku pengen belajar apa ya. Nah, aku akan cari buku itu. Nah, tapi nanti kalau misalnya aku lagi nggak butuh buku itu, ya udah aku nggak beli.
Menurut Kakak nih, kayak yang Kakak bilang Mm-mm. tadi kan, Kakak beli baca buku itu tuh udah bertahun-tahun yang lalu. Berarti kan Kakak udah beli dari tahun-tahun yang lalu dong. Dan Kakak baru ngerasainnya itu di tahun ini. Jadi Kakak percaya nggak kalau buku yang kita baca itu nggak pernah ada sia-sia buat kita? Ya, aku percaya banget karena setiap buku itu kan adalah jendela kita untuk mengenal dunia dan memahami diri kita lebih dalam ya, kalau yang sekarang aku rasakan itu. Jadi bisa jadi kita yang dulu membaca itu hanya dengan keinginan tertarik saja, nggak ada yang relate dengan diri kita. Jadi nggak ada memberikan insight atau bekas gitu untuk diri kita. Tapi mungkin saja kan pertumbuhan ini kita setiap tahun, nggak salah setiap tahun, setiap hari kan kita pasti ada pertumbuhan kan dari cara berpikir, dari cara kita bicara, bertemu orang, itu kan pasti ada insight-insight baru. Nah, ketika kita membaca buku yang sama, itu pasti akan memberikan insight yang baru juga buat kita dan rasanya tentu berbeda dari yang kita pernah baca dulu. Itu ngaruh juga nggak sih Kak, kalau misalnya kita sebatas ngebaca koran di pinggir jalan? Tergantung dulu kebutuhannya apa gitu. Kalau misalnya kita ingin membaca berita, kita ingin tahu nih berita hari ini apa. Ya udah kita beli koran karena kita tahu kita butuh kan. Karena kan kita bergerak berarti karena kan kita bergerak berdasarkan kebutuhan. Kita beli koran karena kita ingin tahu berita. Kita baca, terpuaskan kita dengan berita itu. Apakah itu memberikan insight atau tidak, itu kan kembali lagi ke diri kita. Oke. Aku pernah denger cerita Kak. Dulu dosen aku pernah ngobrol kayak kalau kita kan mahasiswa memang dipaksa buat membaca ya, Oke. ya kan? Jadi pas itu tuh dosen aku tuh sempat ngomong gini, baca aja apapun itu, seperti yang Kakak bilang juga. Dia tuh bahkan menyediakan satu tas. Mm-mm. Di dalam tasnya tuh pasti ada buku. Nah, ini tuh warga serantau sama banget sama kayak Kak Vina. Aku tuh pas tiba ketemu Kak Vina ya di balik layar tadi, kita juga sempat ngobrol bentar. Itu tuh Kak Vina selalu bawa buku di tasnya. Itu gunanya buat apa sih, Kak? Jadi aku ngerasa kayak misalnya lagi nunggu ya, kita kan tahu nih kita mau pergi kemana. Misalnya lagi menunggu, jadi aku merasa kayak nggak membuang-buang waktu dengan scrolling media sosial gitu. Karena kan ini ada harus yang aku selesaikan. Apalagi misalnya ceritanya lagi nanggung gitu, terus lagi seru, ya udah aku sempetin buat baca dimanapun aku berada gitu. Karena memang aku suka dan merasa butuh itu kan. Kita melakukan sesuatu kan karena dorongan kebutuhan. Berarti nggak ada salahnya 15 menit di dalam angkot, di Iya dalam nggak ada, perjalanan, kita baca buku. nggak ada salahnya kan tergantung kebutuhan. Betul. Kalau kita merasa kita butuh membaca ya baca gitu. Tapi kata kakak, kalau bukunya nih Kak Vin, kadang Mm-mm, kan kita ada buku yang berbentuk hard copy, mm-mm. ada yang berbentuk soft copy gitu. Itu ada ngaruhnya nggak sih Kak untuk minat baca seseorang? Tergantung lagi nih, Oke. dia sukanya yang gimana. Karena kan harganya pasti berbeda juga ya, yang soft copy dan yang hard copy. Kalau aku pribadi sih, apa aja yang ada, yang penting aku mau gitu baca itu. Kalau misalnya lagi hard copy, mungkin dia lebih ke ini ya, bukunya bakal tahan lama karena bakal terlindung gitu kan, karena tebal covernya. Kalau misalnya soft copy kan, kalau nggak dijaga baik-baik kan dia akan dimakan rayap atau dia akan menguning gitu. Itu aja sih paling kebutuhan masing-masing orang aja. Kata Kak Vina, buku adalah jendela dunia. Mm. Berarti Kak Vina sudah punya berapa banyak buku? Aduh, jadi jujur ini ya, aku itu mulai suka, aku cerita dulu nih ya, aku mulai suka baca itu dari SD kelas 2. Itu aku membaca karena aku melihat teman aku suka membaca. Jadi aku main ke rumahnya dan melihat banyak buku, jadi aku tertarik juga untuk beli buku gitu. Jadi mulai saat itu aku baca buku dan sampai sekarang kalau mau disatuin ya, jadi memang ada beberapa buku yang waktu aku pindah keluar Batam kan kuliahnya di luar Batam. Jadi memang buku aku tinggalkan di rumah dan itu kan nggak keurus gitu loh dan itu dimakan rayap. Dimakan rayap terus ada yang basah kena bocoran dan segala macam, itu udah aku sumbang. Itu nggak terhitung ya karena berapa 4 rak besar gitu sepanjang dinding itu ada. Dan itu mulai dari cerita yang sederhana kayak Gosbam yang zaman-zaman memang masih kecil, terus habis itu cerita kayak biografi-biografi yang pokoknya zaman dulu banget gitu. Nah, sampai sekarang aku pun punya anak. Jadi dari anakku umur 1 sampai 2 tahun itu sudah aku kenalkan dengan buku. Lalu buku-buku mereka sendiri juga ada khusus dan buku-buku aku sendiri juga ada. Kalau semuanya ya digabungin, kayaknya aku nggak tahu deh ada berapa ribu buku ya. Betul. Tapi yang sekarang memang aku keep di luar yang udah aku sumbangin dan segala macam itu mungkin sekitar ada 500-an buku kali ya. Yang memang aku jaga banget, yang aku sayang gitu.
Berarti minat baca itu juga bisa kita tumbuhkan dari anak yang masih kecil juga ya, Kak, ya? Justru dari anak-anak lebih mudah gitu. Jadi menurut aku minat membaca itu memang harus dibangun oleh keluarga dan yang memulai adalah orang tua. Karena kebiasaan itu kan yang dibangun itu kan harus sering diulang-ulang. Karena kalau misalnya kita tadi kan kayak Mega cerita dosen mewajibkan membaca, itu kita mendengar wajib membaca dari diri kita yang nggak suka membaca itu kan seperti sebuah momok ya. Kayak aduh aku nggak suka baca nih tapi aku wajib gitu kan. Jadi kita bukan punya kesenangan atau kebutuhan untuk membaca. Sementara kalau menurut aku kalau sudah dibangun dari kecil di rumah itu menjadi suatu kebiasaan yang bahkan kita jadi nggak menyadarinya lagi kalau kita tuh membaca tuh butuh gitu loh. Jadi gimana nih Kak, menurut Kak Vina, pesan yang mau Kakak sampaikan kepada warga serantau, sepenting apa nih untuk literasi kita membaca terus agar generasi muda ini bisa menghadapi tantangan-tantangan ke depannya? Aku percaya bahwa masa depan tidak hanya membutuhkan orang-orang yang cerdas, tetapi juga membutuhkan orang-orang yang bisa berpikir secara kritis, berempati, dan memahami sesama manusia. Oleh karena itu, aku mengajak seluruh warga serantau untuk menjadikan kegiatan membaca bukan sebuah beban, tapi sebuah kesenangan dan teman perjalanan hidup. Wah, luar biasa ya pesannya. Jadi kita tuh dibekali nih dari podcast ini untuk membaca itu dijadikan sebagai teman, bukan sebagai beban ataupun musuh yang dimana kita merasa itu akan memberatkan ataupun merugikan kita. Thank you nih Kak Vina atas Sama-sama. waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi dan Mm-mm. aku penasaran banget tentang homeschooling juga Oh tadi, iya, tentang masih banyak banget ya yang Kak Vina lakukan. Nanti aku bakal undang kakak lagi kalau kakak oke. ada waktu. Terima Sampai kasih banyak. Sampai ketemu. ketemu. Terima kasih.